Dan ini kan luar biasa, Nono Sampon ini kan Jenderal bintang 3, ya, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Gila, tapi menjadi kaki tangan antek ya dari oligarki yang suka merampas tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Kurang ajar, biadab. Memang ya, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang. Ya. Dalam sidang tanggal 30 September 2025 kemarin terungkap bahwa Kades Kohot menjual ya laut ya, bibir pantai ya sepanjang yang kemarin terbit ya, ada 200 lebih sertifikat itu dijual kepada Nono Sampono senilai 33 miliar rupiah. Gila ya. Ternyata awalnya ya, jadi memang sudah terindikasi begitu rupa ya. Mulai dari tadinya PT Cakra ya, Cakra Karya Semesta ya. Jadi Agung Sedayu Group itu punya banyak anak usaha ya, ada PT MBM ya, Mandiri Bangun Makmur, kemudian ini itu PT semua, yang kemudian hampir semua direkturnya adalah Nono Sampono yang saat ini juga merupakan direktur utama PT Agung Sedayu Group ya, dari Aguan. Gila ya. Awalnya lahan tersebut tidak punya sertifikat ya, kemudian lewat para tersangka yang saat ini sedang menjalani sidang ya, kemudian Kades Kohot ini mengumpulkan KTP warganya, berkumlah 203 KTP ya. Dari KTP itu dibuat kemudian seolah-olah tanah ya, lautan tersebut menjadi tanah garapan. Yang kemudian setelah itu, setelah terbit surat tanah garapan dan kemudian dijuallah ya kepada PT Cakra Karya Semesta sebesar 10.000 per meter persegi. Hingga kemudian ketemulah angka 33 miliar rupiah. Gila. Laut dijual. Ya, sudah kurang ajar apa lagi ini Kades Kohot ini, Arsin bin Asib ini. Ya. Gila. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kejahatan dari Nono Sampono dan Agung Sedayu Group dan juga berikut seluruh anak perusahaannya itu sudah terbukti. Ya, makanya apa yang terjadi pada Charlie Chandra kemarin adalah benar-benar kriminalisasi dan kekurang ajaran yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group. Gila. Ya, kriminalisasinya luar biasa. Rekayasanya luar biasa, manipulasinya luar biasa. Ya. Apa kemudian hukum akan kalah dengan seperti ini? Adep. Dan memang nampaknya selama ini ya, hukum selalu kalah ya ketika berhadapan dengan oligarki, ketika dengan berhadapan dengan konglomerat hitam ya, mafia tanah seperti ini ya, hukum tidak bisa apa-apa ya. Dan itu sudah terjadi ya pada kasus Charlie Chandra yang sudah sangat jelas dan gamblang kriminalisasinya dalam sidang yang berlangsung berapa puluh kali itu ya. Itu luar biasa ya. Hari ini ya kita lihat luar biasa ya. Sudah terbukti kan ya bahwa permainan dari para oligarki, para mafia ya, ini begitu cantik ya, melibatkan aparat ya, bahkan juga Badan Pertanahan Nasional ya. Kan nggak mungkin terbit sertifikat kalau kemudian tidak disetujui oleh Badan Pertanahan Nasional, dan kalau kemudian tidak terbit sertifikat kalau kemudian tidak ada surat yang lengkap dari awalnya dari pihak desa atau kelurahan. Jadi memang sudah bermain dari awal luar biasa. Dan apakah kemudian negara akan kalah ya dengan praktek-praktek semacam ini yang sudah merugikan masyarakat luar biasa ya, penghidupan masyarakat terganggu ya karena kemudian laut yang dikapling-kapling, dipagar ya. Bagaimana kemudian nelayan bisa melaut ya? Untuk melaut mereka harus memutar terlalu jauh, membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak lagi, yang juga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya. Sedangkan mereka
punya dana yang terbatas. Luar biasa memang, ya. Dan kejahatan dari oligarki dan mafia tanah ini sudah berlangsung lama, dan negara nampaknya abai dan diam, ya, dengan memanfaatkan instrumen hukum, ya, dari mulai BPN, kemudian pihak kepolisian, ya, juga yang terjadi pada kasus Charlie Chandra yang saat ini sedang banding di Pengadilan Tinggi Serang. Ini luar biasa. Sampai kapan ini, ya? Ini gila, ya, laut dijual, ya, 33 miliar, ya. Mungkin bisa jadi itu yang kemudian masyarakat dibayar per kepala keluarga 1 juta itu, yang kemudian mengumpulkan KTP itu, mereka juga mungkin tidak tahu ini KTP apa, ya, dikumpulin pun dapat 1 juta, dikira kadesnya itu sangat baik, ya. Luar biasa. 33 miliar, lebih besar berkali-kali lipat dari dana desa yang hanya 1 sampai 1,4, ya, paling besar itu 2 miliar. Ya wajar, ya, di rumahnya Arsin bin Asif ini banyak kendaraan mewah, kemudian rumahnya begitu mentereng. Ya wajar dia melakukan kejahatan yang luar biasa, ya. Dan sampai saat ini bebas, ya. Dia dibebaskan karena membayar denda. Oh, kalau kemudian pengadilan tidak menghukum, wah ini jelas luar biasa ini. Dan tadi, ya, Nono Sampo itu harus jadi tersangka karena jelas, ya, sejak awal tahu, ya, bahwa lahan tersebut adalah laut yang kemudian juga tidak punya sertifikat, yang kemudian direkayasa, ya, dengan kekuasaan dari Kades Kohot ini, Arsin bin Asif. Jadi sampai kapan, ya, modus-modus seperti ini terus berjalan? Ya, ini satu wilayah, di wilayah ini pasti serupa, di Rempang, kemudian juga reklamasi-reklamasi yang terjadi di Genoa Bali, kemudian di wilayah-wilayah lain juga ada reklamasi. Ini serupa, ya. Apakah kemudian kita terus diam, ya? Selama ini mereka tidak tersentuh oleh hukum, ya, karena instrumen hukum sudah mereka kendalikan. Bagaimana di kasus Charlie Chandra itu luar biasa, setiap sidang polisi yang berjaga itu banyak sekali, ya. Kemudian bagaimana sikap kejaksaan, ya, ketika sidang misalkan selesai, ya, itu untuk Pak Charlie Chandra memberikan konferensi pers, yang memberikan pernyataan di media, atau bahkan sekadar, ya, berpelukan dengan istrinya, itu tidak boleh. Luar biasa, ya. Dan terbukti juga akhirnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kan luar biasa, ya, memvonis 4 tahun penjara. Ya, tidak pernah memperhatikan fakta-fakta di pengadilan dan keterangan-keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan. Luar biasa. Bahkan ketika saksi dari pihak penggugat yang Nono Sampono dihadirkan, yang kebanyakan menjawab tidak tahu, nanti tanya legal, tapi legal juga tidak pernah dihadirkan. Itu luar biasa. Dan ini kan luar biasa, Nono Sampono ini kan Jenderal Bintang 3, ya, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Gila, tapi menjadi kaki tangan antek, ya, dari oligarki yang suka merampas tanah rakyat. Ini dipertanyakan ini, ya. Sabta marganya, sumpah prajuritnya, ya. Luar biasa. Kita lihat bagaimana nanti perjalanan kasus, ya, persidangan Kades Kohot ini, apakah hakim yang akan kemudian memutus hukuman yang tinggi, atau pada ujungnya mereka dilepas, ya, karena sudah menebar uang yang begitu besar, ya. Ini sudah fakta di pengadilan, ya, dibeli 33 miliar, ya. Itu tanah, bukan tanah warga, bukan tanah apa, karena laut ini kan milik umum, ya, bisa dikapling. Luar biasa. Nah, ini kejahatan yang sangat nyata, dan kalau kemudian lolos dari hukuman, memang benar-benar instrumen hukum juga sudah dikuasai oleh para oligarki. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.